warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua sehat? Semangat ya? Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, silakan siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Marilah kita bersama-sama berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya. Saya absen dulu. Kepercayaan manusia Indonesia pada masa awal. Apa itu? Arwah leluhur atau disebut dengan animisme, dinamisme. Jangan lupa ya, kita sumbernya adalah kita buku paket ya yang sudah diberikan oleh pemerintah. Tapi dengan itu juga boleh dengan buku LKS, dengan buku dari perpustakaan atau buku-buku yang lainnya ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Sebelumnya saya pengen kalian silakan di-scan menyimak sebuah video. Silakan. Saya minta kalian untuk membentuk kelompok. Silakan kelompoknya. Saya rasa dari video tersebut ada nggak yang mau menyimpulkan secara singkat? Apa sih isi video itu? Ya, keragaman budaya di Belitung. Oke, ada yang lain? Iya, siapa? Arya. Gimana? Kerukunan antar umat beragama. Ada yang lain? Mengenai kebersamaan antar umat beragama di Belitung. Di Belitung ada kampung Bali loh. Yo ya. Sudah pernah? Siapa sudah pernah? Sudah pernah ya? Coba ceritakan apa yang ada di sana. Ada tempat ibadahnya banyak. Jadi kayak Bali ya? Iya, tempat ibadahnya. Tiap rumah ada tempat ibadahnya. Tiap rumah ada tempat ibadah. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian saya juga meminta kalian untuk men-scan dan mendownload e-book ya mengenai modul teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Nah, kemudian saya pengen kalian untuk merenungkan pertanyaan ini. Yang pertama, pernahkah Anda mendengar konflik antar umat beragama di Indonesia? Pernah nggak? Di mana? Arya? Di Maluku ke? Di Maluku? Iya. Taposo ya? Ada lagi? Di Aceh? Ada lagi? Di Ambon? Oke. Yang kedua, pernahkah kalian mendengar konflik antar umat beragama, khususnya Hindu Buddha dengan agama lain di Belitung? Pernah nggak? Kemudian ada yang tahu nggak bahwa Hindu itu berasal dari mana? Dari India. Pernah nggak kalian mikir Hindu di India dan Hindu di Bali sama nggak? Kenapa beda? Berbeda lokasi. Oke, ada yang lain. Ini berbeda wilayah, apa lagi? Hah? Yang menyampaikannya beda. Yang menyampaikannya. Nah, ini akan terima kasih semua. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, yang sudah berani mengeluarkan pendapat. Lanjut. Nah, sudah saya minta kalian untuk menjadi 4 kelompok. Untuk memudahkan kalian, saya sudah membuat rekaman ataupun podcast mengenai materi-materi yang ada di modul, ya. Jadi kalau kalian membaca itu agak kesusahan, ya, agak kesusahan membaca, mungkin bisa, tapi butuh berulang-ulang. Nah, mungkin dengan cara mendengarkan kalian akan lebih masuk, ya. Sebelum saya mempersilakan kalian untuk diskusi, saya minta untuk membuatkan seperti yang saya bilang tadi di tujuan pembelajaran, untuk membuatkan, tolong, poster, ya, poster kreatif. Ini sebagai panduan kalian dalam membuat posternya, ya. Di sini ada lembar kegiatan, lembar kerja, ya.
Silakan di-scan. Oke, sudah semua ya. Nah, sekarang saya akan memberikan waktu bagi kalian 4 kelompok untuk presentasi. Oke, kelompok 4. Teori arus balik. Dalam teori arus balik ini menyatakan banyak orang Nusantara yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu Buddha. Teori arus balik didukung dengan mendapatkan menurutnya orang Nusantara memiliki peran dalam proses masuknya kebudayaan India. Di sana mereka menetap selama beberapa waktu dan kemudian kembali pulang ke Nusantara. Dalam teori ini dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama dari orang asing yang datang, mereka juga mencari pengetahuan di tanah asal agama Hindu dan setelah lulus mereka kembali ke Indonesia untuk berbagi pengetahuan. Kelebihan teori arus balik yaitu adanya bukti berupa prasasti. Yang lain? Ayo, perhatikan dulu ya. Kelebihan teori arus balik yaitu adanya bukti berupa prasasti Nalanda yang isinya menjelaskan tentang pembangunan wihara untuk pelajar dari kerajaan Sriwijaya di India saat menuntut ilmu. Tepuk tangan dulu untuk teori arus balik. Tepuk tangan. Nah, sebagai yang berani maju pertama, silakan boleh memilih kelompok 1, 2, atau 3 yang maju. Kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang pertama dari tentang teori Satria. Ada 4 poin yang akan kami sampaikan, yaitu poin yang pertama pengertian dasar kelemahan dan sistem sosiologi. Pertama, pengertian teori Satria yaitu teori yang menyatakan bahwa kaum Satria adalah yang menyebarkan agama Hindu Buddha. Dua, dasar dari teori ini adalah menurut FBK, Bos dan Sisiber, teori ini didasarkan bahwa telah terjadi kolonisasi oleh kaum Satria karena mereka mengungsi akibat peperangan. Untuk kemenahan dari teori ini pertama itu karena tidak ditemukannya bukti tertulis yang menyatakan bahwa kaum Ksatria pernah melakukan kolonisasi di Indonesia. Juga sistem sosial di India yang tidak memiliki kedudukan untuk menyebar agama. Sistem sosial di India yaitu sistem kasta juga tidak dapat membenarkan teori tersebut karena kedudukan kaum Ksatria adalah bukan sebagai ahli agama sehingga mereka tidak punya hak untuk menyebarkan agama Hindu. Tepuk tangan dulu. Saya kembalikan, silakan dipilih kelompok 1 atau kelompok 3. Kelompok 3, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang teori Waisya. Dalam teori Waisya dijelaskan bahwa ajaran Hindu Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Kelebihan teori Waisya. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam dan dalang yang berasal dari India, lalu para pedagang tersebut menyebarkan agama Hindu Buddha. Teori Waisa, tepuk tangan. Ya, terakhir. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai teori Brahmana. Untuk pengertian teori Brahmana adalah teori bahwa agama Arya. dan Buddha dibawa dari India ke Indonesia oleh para Brahmana. Brahmana adalah kasta tertinggi dalam agama Hindu yang terdiri dari pendeta dan pemimpin agama. Penyebabnya hal ini karena Brahmana adalah kelompok sosial yang selalu terpelajar dan memiliki pengetahuan tentang aksara Pahlawa, bahasa
Oke, sudah cukup lengkap sekali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Tadi sudah ada 4 teori, betul? Betul. Ya, ada teori Brahmana, Satria, kemudian Waisa, dan terakhir arus balik. Nah, menurut kalian, teori mana yang paling benar? Teori arus balik. Teori arus balik, kenapa? Alasannya? Karena teori ini banyak mendapat persetujuan dari berbagai sejarawan. Karena dari sisi fakta, teori ini yang paling mendekati. Karena pada 3 teori sebelumnya dimentahkan karena hanya kaum Brahmana yang bisa menyebarkan agama Hindu. Yang lain? Waisya. Waisa, loh, ke satu kelompok ada macam-macam nih. Ada Brahmana, ada arus balik, ada Waisa. Kenapa alasannya? Karena dalam teori Waisya dijelaskan bahwa jalur Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia di bawah pedagang dari India. Oke. Indonesia itu kan daerah yang strategis dalam pelayaran dan perdagangan Oke. internasional. Jadi Iya. Nah, awalnya mungkin yang ditemukan adalah teori Waisa. Kenapa? Karena pedagang. Ya. Tapi pedagang kan nggak bisa menyampaikan ajaran agama Hindu. Batal. Pak, ada golongan-golongan kesatria, prajurit yang pergi dari India ke Indonesia dan mereka menyebarkan. Oke. Tapi kan Brahmana yang hanya boleh menyebarkan agama Hindu. Kalau begitu Brahmana, Pak. Tapi kan Brahmana nggak boleh keluar dari India. Wah, pusing, Pak. Ya. Kalau begitu teori harus balik dong, Pak. Artinya orang orang Indonesia yang sudah mengetahui tentang bahwa agama Hindu, kemudian mereka datang ke India. Mereka mempelajari segala macam itu dan kemudian dibawa lagi ke Indonesia. Kemungkinan itu, ya. Saya nggak berani bilang itu yang benarnya, karena sampai ditemukan fakta berikutnya, itulah yang sekarang yang kita pelajari. Oke? Mengerti? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Silakan. Sudah kita pelajari, ada beberapa tes, ya, yang akan kita pelajari. Silakan di scan. Oke, tadi sudah kita lakukan tes formatifnya untuk mengetahui apakah materi yang kita pelajari ini sudah kalian kuasai benar-benar. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Ada yang mau menyampaikan hasil dari pembelajaran kita? Minimal 5 kata. Oke, silakan. teori kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, 6. Teori kedatangan Hindu-Buddha ke Indonesia. Ini dulu. Silakan. Apa? Bahwa kedatangan ya. Wah. Karena kedatangan hah? Oh, masih ada. Oke, lanjut. Teori tersebut Yaitu teori Satria, teori Waisya, teori Brahmana, teori Indra, dan teori Arus-balik. 18 kata. Oke, tepuk tangan dulu semua. Terima kasih ya, sudah aktif dan juga sudah ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat mendapatkan manfaatnya bagi kalian. Oke, kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa tidak akan pernah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.